Adapun jumlah pemilih di Kabupaten Brebes yang belum melakukan cek fisik, dengan petugas Pantarli tiap desa yang ditunjuk oleh KPUD Brebes waktu untuk melakukan cek pemilih tinggal 14 hari lagi. Hal ini ditegaskan oleh Manja Damanik selaku Ketua Komisioner KPUD Brebes di sela-sela kesibukan memberikan sosialisasi kepada Ormas, LSM, dan media, pers, serta undangan di Rumah Makan Seruni Kabupaten Brebes di Jalan Ahmad Yani, hari Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Taufik KPUD Brebes bagian pendatang dan pemutahiran data KPUD Brebes di sela-sela kesibukannya memberikan sosialisasi pemutahiran data yang menyampaikan bahwa petugas Pantarli dari KPUD bersifat hanya mendata dari rumah ke rumah dan harus ketemu langsung dengan petugas. Menjawab pertanyaan Zaitun, salah satu warga yang bertanya bagaimana dengan pesantren, apakah pesantren siap menyediakan bilik-bilik khusus untuk santri dan santriwati dari luar kota yang berhak memilih, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes Mayang Herbimo mengatakan bahwa kesulitan memang menjelaskan kepada pemilik dari kami kepada pesantren tersebut. Tapi menurut aturan dan undang-undang bahwasanya setiap orang yang sudah lebih dari 6 bulan berhak dan wajib membuat surat pindah ke alamat yang bersangkutan. Sedangkan santri atau santriwati otomatis saat menimba ilmu lebih dari 6 bulan untuk menetap di pesantren tersebut. Makanya jangan heran apabila ada yang satu kakak mencapai 100 orang, hal ini dikarenakan jumlah santri dan santriwati di pesantren tersebut melebihi dari sewajarnya dan mencapai angka tersebut. Pemilu pilkada ini yang menjadi beban kita, ini kami akan fokus ya di sekolah-sekolah. Karena ini adalah sasaran empuk kita, di sekolah. Data menurut PDK ya, pusat data kependudukan yang disesuaikan dengan publik ini masih perkiraan 20.297. Ini data yang artinya objeknya jelas sekali, orangnya ada. Dibandingkan dengan pemilih pemula yang di luar sekolah, ini objeknya kurang tahu apakah orangnya dari Jakarta, di Bandung, atau di Papua. Ya. Nanti kami menunggu hasil coklit dari KPU, tentu ini akan lebih akurat lagi. Orangnya ada nggak di Brebes? Angka belum rekam ini kita bagi ke dalam hari lihat seperti di Pondok Pesantren Alimah Genda yang mana santrinya puluhan ribu, tetapi ketika pemilu itu santri-santri itu yang mempunyai KTP itu boleh pulang, kalau tidak pulang maka akan menjadi golput. Dan juga saya lihat juga teman-teman dari KPPS yang di Benda itu ke coklit ke pondok itu tapi tidak maksimal gitu. Terus apakah dari KPU tidak bisa mengambil pantarlih atau apa dari pihak pondok tersebut. Jadi anak-anak pondok yang punya KTP baik yang SMA atau punya sudah kuliah di pondok itu bisa menyoblos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pondok itu susah banget, maka itu mungkin 50.000 ada ya santri. Monggo Mas KPU. Ini terima kasih dengan Mas Menteri, Mas Alawi. Memang betul apa yang disampaikan Mas Alawi, dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alawi juga kemarin kita baru saja melaksanakan rapat koordinasi lewat dunia kaitannya dengan persiapan penyusunan TPS lokasi khusus. Tetapi memang kaitannya dengan pendataan, bahwa yang perlu Mas Alawi ketahui adalah untuk mencocokkan dan penelitian ini adalah menggunakan prinsip dijunjung atau menggunakan prinsip sensus, artinya harus door-to-door datang ke rumah-rumah di mana yang bersangkutan itu terdaftar sesuai dengan alamat tersebut. Nah, karena prinsipnya seperti itu dan dasar regulasinya mengatur adalah harus datang dari rumah ke rumah kepada
pemilih yang bersangkutan, maka otomatis kaitannya dengan pemilih atau yang terfokus pada satu tempat, tetap pendataannya kita tidak bisa lakukan di pondok pesantren, karena memang prinsip yang kita laksanakan adalah dari rumah ke rumah, dari satu kakak ke kakak yang lainnya. Nah, tetapi kita juga tidak mengurangi hak pilih teman-teman yang ada di pondok pesantren. Kita juga tetap memfasilitasi dan tetap melayani agar mereka itu terakomodir dan terdaftar sebagai pemilih. Dengan apa? Dengan cara apa? Pertama adalah yang bersangkutan ketika terkonsentrasi pada satu tempat, misalkan di pondok pesantren 51, tetap pendataannya adalah di mana yang bersangkutan tinggal. Mungkin bisa bertemu dengan keluarganya dengan menunjukkan kartu keluarga atau KTP. Jika KTP-nya belum punya, bisa menggunakan kartu keluarga. Nah, setelah terdaftar di mana dia berasal, tetapi pada saat dari pemungutan suara yang bersangkutan tidak pulang, maka kita bisa layani proses yang namanya pindah memilih. Ya, kita kemarin sudah koordinasi dengan di Solak kemarin di tahun 2004, dan kebanyakan pondok pesantren itu tidak mau mengadakan atau tidak mau mendirikan yang namanya TPS lokasi khusus. Karena apa? Barangkali ada yang beranggapan bahwa TPS khusus yang tempatnya itu di pondok pesantren atau di perguruan tinggi atau di pantai-pantai asuhan ya, atau dan sebagainya, itu nanti ada anggapan bahwa ini jangan-jangan nanti ada mobilisasi massa, ada pengkondisi dan sebagainya. Maka ini menjadi bahan renungan atau bahan bahasanya ya, instruksi pada para pengasuh pondok pesantren untuk tidak melakukan itu. Maka di tanggal 27 November tahun 2024, di mana di hari itu juga adalah hari libur atau yang diliburkan oleh pemerintah secara nasional. Maka dengan harapan pondok pesantren atau mungkin perguruan tinggi yang memiliki asrama dan mahasiswanya tidak bisa pulang, mereka bisa diberikan kesempatan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Apalagi ini kan pilkadanya yang mengutamakan prinsip lokalitas, yaitu warga pemilihnya adalah berasal dari warga Jawa Tengah dan juga berdomisili di kabupaten kota. Artinya masih bisa dicampur lah ya. Kecuali pemilu kemarin pemilu di tahun 2024 yang santrinya di luar Jakarta, kan memang kita juga harus betul-betul ekstra juga, harus betul-betul mendata santri-santri yang di luar provinsi Jawa Tengah ada berapa, kemudian yang berada di wilayah di luar provinsi Jawa lah atau wilayah Jawa sudah berapa. Tapi karena ini pilkadanya dan pilkada untuk kebutuhan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Brebes, maka otomatis sangat dimungkinkan untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Tetapi kalaupun misalkan ada yang tidak bisa pulang pada saat pemungutan, kita tetap akan melakukan layanan pindah memilih dengan cara apa? Kita berkoordinasi dengan pondok pesantren atau dengan perguruan tinggi untuk meminta data santri-santri yang pada saat tanggal 20 itu nanti tidak pulang. Kemudian nanti kita secara kolektif kita urus proses pindah memilihnya. Setelah kita proses urus pindah memilihnya, bukti proses pindah memilihnya kita sampaikan kembali kepada yang bersangkutan. Itu bisa menentukan pilihannya di TPS misalnya masalah itu. Jadi itu bukan hanya dilakukan di pemilu yang sudah berjalan sebelumnya, juga memang menggunakan prinsip seperti ini. Kecuali memang pondok pesantren siap mendirikan TPS khusus. Ya, kalau ya, dan progres kami ini yang sudah kami rekam ada 19 dengan saat ini ada 19, sisanya kami tidak. Untuk mencapai target ini upaya dari Dukcapil. Pertama kami upayakan adalah melakukan perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah satu. Kemudian yang kedua perekaman di desa dalam layanan sahabat desa. Kita datangi ke desa-desa, khususnya di desa Pak Mesrin. Dan yang ketiga adalah kerjasama dengan dinas terkait. Kaitannya adalah mewajibkan sekolah untuk mengirim siswanya yang belum rekam, yang tidak tercover dalam layanan PDB, untuk melakukan perekaman di tempat layanan.
Deadline-nya kalau Detailnya adalah H-1. H-1. masih Kalau untuk dari pesantren banyak ya. Yang dari pesantren itu gimana mereka agar mereka memilih? Ya. Jadi tetap untuk santri-santri yang ada yang terkonsentrasi di pondok pesantren. Iya. Memang karena KPU itu kan apa ya namanya dalam proses pencocokan dan penyusunan daftar Iya. pemilih itu kan basisnya adalah basis sensus, artinya datang dari rumah ke rumah. Ke rumah. Ya berdasarkan di mana yang Di bersangkutan mana? itu Oh, tinggal ya. Jadi ya semacam sensus, datang ke rumah kemudian menunjukkan dokumen identitas kependudukan yang dimiliki. Oh. Adapun nanti santri-santri yang pada saat hari pemungutan suara tidak bisa pulang, ya, di tanggal 27 November itu tidak bisa pulang, tetapi yang bersangkutan itu sudah terdaftar di tempat di mana Iya. dia tinggal, Bisa. maka itu nanti adalah kita fasilitasi, kita layani untuk proses pindah memilih. Pindah memilih. Ya, pindah memilih dari tempat asal untuk pindah di tempat di mana dia tinggal di pondok pesantren. Pesantren. Iya, nah nanti kita akan layani proses pindah memilihnya. Kita nanti akan tempatkan pada TPS-TPS terdekat yang berada di wilayah pondok pesantren. Pesantren tersebut. Walaupun memang kemarin Iya. kita itu sudah melaksanakan rapat koordinasi kaitannya dengan persiapan penyusunan TPS atau tempat pemungutan suara lokasi khusus. Nah, lokasi khusus itu berarti kayak seperti lapas, pondok pesantren, atau mungkin perguruan tinggi yang memiliki asrama dan mahasiswanya banyak dan pada saat ini pemungutan suara tidak bisa pulang. Nama lengkap? Muhammad Taufik Muhammad ZE. Taufik DCT. Iya.